Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masridatul Imami, mahasiswi Prodi Informatika Universitas Sibar Asia. Presentasi kali ini saya buat untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Sistem Digital. Nah, di tugas ini itu saya membuat jam digital untuk rangkaiannya aja menggunakan aplikasi Logism. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ucup Darussalam selaku dosen pembimbing kami selama setengah semester ini. Di sini saya akan membuat rangkaian jam digital. Yang pertama kita buka dulu aplikasi Logisim-nya. Terus kita membuat nama sirkuit. Itu bebas kita buat S1 misalnya. Terus kita klik project. Masukkan input. Inputnya kita taruh 4B CD, lalu outputnya DA, DB, DC, dan DD. Add. Kita klik yang tabel, kita isi. Pastiin semuanya kita isi ya. Lalu kita klik build circuitnya. Kita kasih nama step 1. Oke, terus hilang, exit, close. Kita masukin shared level step 1. Juga untuk S1-nya. Setelah itu rangkaian dari step 1 kita taruh di S1. Lalu cari di memori. Klik di flip-flop ini. Kita drag masukin. Kita pakai 4 ya. Wire-nya kita tarik, kita sambungin ke 1, 2 sampai ke 4-nya, ke flip-flop-nya. Kita kasih label, klik. Lalu wire-nya kita sambungin. Pastiin semuanya nyambung ya. Iya, sudah semua kesambung 4-4-nya. Selanjutnya kita wiring, cari yang splitter kita ubah timeoutnya jadi 4, width-nya jadi 4, arahnya less. Gabungin lagi, sambungin lagi wire-nya.
Di sini nyambunginnya hati-hati ya. Selanjutnya kita ubah datanya jadi 4, lalu dikasih labelnya bebas, kita tarik layarnya ke sipin lagi, tarik layarnya, next kita buat sirkuit baru, kita kasih nama, yang tadi kan S1 ya, sekarang kasih coba S2. Klik project, pilih analyze circuit, kita masukin inputnya. Di sini kita buat 3 input A, B, C. Outputnya DA, DB, DC. Lalu tabelnya jangan lupa diisi. Isinya semuanya kayak tadi ya. Pastiin semuanya keisi. Kita kasih nama step 2. Oke. Dari exit aja. Lalu kita isi di labelnya step 2. Lalu kita klik di S2. Short labelnya S2 lagi. Rangkaian dari step 2 kita pindahin lagi ke S2. Dilakuin langkah yang awal tadi, kita pakai flip-flop lagi ya. Kita pakai yang di flip-flop. Kita kasih 3. Wire-nya kita sambungin ke ketiga flip-flopnya. Udah selesai. Lalu masukin ke sini, ke Q. Pastiin semuanya nyambung ya. Udah selesai. Di sini kita kasih pin, kita kasih label klik. And more. Habis itu kita tambahin splitter. Fan outnya 4, width-nya itu 4, facingnya kita kasih ke west direction, sebelah kiri ya. Sambungin lagi wire-nya. Habis itu tambahin konstan, ubah value-nya, next kasih pin lagi, data bits-nya kita kasih 4, labelnya bebas. Masukin lagi wire-nya, disambungin, nyambungin lagi wire dari ketiga ke kedua. Wah, putus. 3. Sambungin lagi ke pinnya. Ayo. Next. Astagfirullah, ini juga digabungin ya. Disambungin. Untuk rangkaian dari S2 udah selesai. Kita selanjutnya buat program baru.
yaitu S3. Pilih project, analyze circuit, masukin input. Di sini kita buat inputnya 2 A dan B, lalu outputnya kita juga buat kayak tadi A, D, B, karena kita cuma buat 2 ya. Build circuit. Di tabelnya kita juga isi kenapa dilepas lagi? Kalau udah selesai semua kayak gini, kita klik build circuit. Untuk nama sirkuitnya kita kasih step 3 biar nggak bingung ya. Udah selesai, kita kasih labelnya step 3. Rangkaian dari step 3 kita pindahin ke S3. Karena tadi kita buat 2 input ya, jadi memorinya dari D flip-flop kita masukin 2. Tergantung inputnya. Yang pertama tadi bikin 3, terus yang pertama bikin 4 kan ya. Lalu bikin 3, sekarang kita bikin 2. Kita tarik wire-nya, kasih pin di sini, labelnya klik. Sambungin lagi wire-nya ke Q lagi, satu lagi input kedua. Selesai, kita kasih pin lagi. Splitter dulu ya. Fanout-nya kita kasih 4, batch-nya jadi 4. Facing-nya kita ubah ke west. Wire-nya kita gabungin lagi, sambungin maksudnya. 1, 2, kita tambahin konstan. Untuk value-nya jadi 0, next. Wire-nya kita sambungin, lalu tambahin pin yang terakhir. Kita ubah data bits-nya yang tadi jadi 4, labelnya kita kasih 0, lalu kita tarik wire-nya, gabungin ke splitter tadi, lalu yang terakhir tambahin lagi satu lagi buat pinnya. Udah selesai rangkaian ketiga, kita buat sirkuit baru lagi. Kita kasih nama sirkuit 4 ya, S4. Kali ini analyze circuit ya. Kali ini kita masukin inputnya itu A, B, C, D. H10. Serta outputnya DA, DB, DC, DD. Untuk S4-nya kita nggak perlu kasih tabel, kita kasih langsung ke build circuit. Kita kasih nama step 4. Untuk yang biru kita pindahin ke ujung kanan sini.
H10-nya data bitsnya kita ubah 4. Next, kita isi rangkaian dari step 1. Layarnya kita hubungin. Udah selesai, layar kita sambungin. Kita tambahin splitter di sebelah sini. Fan outnya kita kasih 5, widthnya 5. Facingnya kita ubah balik arah 1, 2, 3, 4. Selesai. Next kita tambahin multiplexer. Terus sebelah sini data bitsnya kita ubah ke 5. Next constant kita tambahin. Terus sebelah sini gabungin lagi. Constantnya ini key value-nya kita ganti jadi 0 ya. Next kita tambahin gerbang gate. Kita tambahin n. Next inputsnya kita ganti jadi 4. Size-nya kita ganti jadi narrow. Udah selesai. Selanjutnya ini mah kita tambahin splitter lagi buat H10. Fan out-nya 4, bit-nya 4. Kita sambungin ke gate. Tambahin not gate. Selesai nih. Untuk size-nya kita ganti ke narrow. Udah selesai. Sambungin lagi wire-nya ke end. Terus kita ganti. Output 1, 2, 3, 4. Astagfirullah. Udah selesai, semuanya nyambung. Lalu untuk rangkaian ke step 4-nya kan udah selesai nih ya. Selanjutnya kita di S4 ini nanti step 4-nya kita masukin ke S4. Lalu kita ganti jadi step 4. Inputnya tadi kan ada 4 ya, jadi kita isi pakai di flip-flopnya itu 4 juga. Wire-nya kita sambungin lagi.
Astagfirullah. 3, 4 QQ 3 sedikit lagi, ayo 4 nyambung semua, udah hijau. Kita kasih pin, labelnya klik. Selanjutnya habis ngasih pin untuk yang satu ini kita kasih data bitsnya 4, labelnya Hasbul. Selanjutnya kita tambahin splitter, pinoutnya 4, bitnya itu 4, untuk facingnya kita ubah haluan ke kiri west. Udah selesai splitternya kita gabungin ya. Pinnya kita ganti jadi 4, labelnya kita kasih 0 aja, bebas mau kasih apa. Gabungin ke splitter, lalu selanjutnya kasih lagi satu lagi. Untuk rangkaian S4 nya udah selesai ya. Next kita finishing. Dari rangkaian tadi kita kasih nama circuit jump. Isiannya kita pakai S1, lalu labelnya kita kasih S1, lalu S2, share labelnya S2, terblok, di copy, teratas ini yang rapi. S4, lalu S3 kasih labelnya hubungin layarnya, kita tarik 3 ke S2, 3 ke 4, 4 ke 2, 2 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 1. Selesai. Selanjutnya kita tambahin input, kita kasih H-digit display ini untuk jamnya ya. Kasih 2, geser dan untuk jam, menit, sama detik. Kita pasang rangkaiannya, lanjut kita sambungin. Wah, ini cantik warna ini. Next, selanjutnya kita buktiin kalau rangkaian yang kita buat itu udah berhasil.
Kita klik jamnya, dikasih label clock, CLCK, kita switch on. Tick frequency itu untuk mengatur kecepatan detiknya. Ticknya kita jadiin enable ya. Jalan. Lalu untuk melihat apakah berhasil sampai jam, kita cepetin durasinya. Oke, sampai menitnya berhasil. It's working. Tunggu ya sampai jam. 7.59. Nah, berhasil sampai ke jamnya. Jadi di sini rangkaian jam digital kita untuk jam, menit, dan detiknya itu semuanya berhasil berjalan dengan sempurna. Sekian penjelasan dari pembuatan rangkaian jam digital dari saya, Mas Datul Imami, untuk proyek mata kuliah. Nah, untuk ide pengembangan untuk penerapan jam digital agar lebih aplikatif bisa digunakan di Internet of Things IoT, itu misalnya untuk orang berkebutuhan khusus, misalnya orang yang nggak bisa ngelihat tunanetra, kita bisa coba aplikasiin jam digital ini yang bisa ngasilin output suara. Jadi tanpa mereka bisa ngelihat pun mereka bisa mendengar gitu. Sekian dari saya, Mas Suratul Imami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.